Ruangan terasa dingin. Kata-katanya menggantung di udara, tajam dan berat seperti pecahan kaca. Ini bukan pertengkaran pertama, tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ini dimulai dari hal sepele. Sebuah komentar yang salah kau tangkap, atau mungkin yang sengaja ia letakkan sebagai umpan. Kau mencoba menjelaskan, tapi suaramu tenggelam. Dia tidak mendengarkan. Dia membedah. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap jeda dalam napasmu menjadi amunisi baginya. Labirin argumennya dibangun di sekitarmu, dindingnya semakin tinggi. Kau mulai meragukan dirimu sendiri. Apakah aku terlalu sensitif? Mungkin aku yang salah paham. Pikiran itu adalah bisikan pertama dari kekalahan. Kau merasa lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah jiwa. Energi emosionalmu terkuras habis tetes demi tetes untuk mempertahankan sesuatu yang bahkan kau tidak yakin apa. Dan di sanalah dia berdiri di tengah reruntuhan ketenanganmu. Wajahnya tenang, hampir menang. Dia tidak memenangkan argumen, dia memenangkan kendali. Sekarang dengarkan baik-baik. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Itu tidak pernah menjadi tujuannya. Ini adalah aturan pria nomor 1 yang seringkali tak terucapkan dan dipraktikkan dalam kegelapan. Dia tidak berdebat denganmu. Dia sedang menguji batas psikologismu. Setiap argumen yang tidak masuk akal, setiap tuduhan yang dilebih-lebihkan, itu adalah sebuah probe, sebuah alat ukur. Dia ingin tahu di mana titik retakmu, seberapa jauh dia bisa mendorong sebelum kau hancur, seberapa besar kekacauan yang bisa kau toleransi sebelum kau menyerah. Ini adalah bentuk pengintaian emosional. Dia memetakan wilayah jiwamu bukan untuk memahaminya, tetapi untuk menaklukkannya. Dia mencari tombolmu, rasa tidak aman, rasa bersalah, ketakutan akan kesendirian. Setiap kali kau bereaksi secara emosional, kau baru saja menunjukkan kepadanya salah satu tombol itu. Kau pikir kau sedang mempertahankan sudut pandangmu. Inilah kebenarannya. Kau sedang memberikan kepadanya cetak biru untuk mengendalikanmu di masa depan. Ini bukan agresi yang terang-terangan. Ini adalah kekerasan yang halus yang terbungkus dalam logika yang bengkok dan kepedulian yang palsu. Dia akan berkata, aku hanya ingin kita berkomunikasi, atau aku hanya mencoba untuk mengerti. Tapi perhatikan tindakannya, bukan kata-katanya. Apakah dia mencari solusi atau dia mencari reaksimu? Apakah dia membangun jembatan atau dia membangun arena? Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja mereka Elara dan Kyle. Mereka baru saja pulang dari menonton film. Elara menyukainya. Kyle di sisi lain melihat sebuah kesempatan. Dia tidak berkata, aku tidak suka film itu. Terlalu sederhana, terlalu jujur. Sebaliknya dia memulai dengan, kamu tidak merasa plotnya sedikit dangkal untuk orang sepertimu. Perhatikan jebakannya, itu bukan serangan terhadap film, itu adalah serangan terselubung terhadap kecerdasan Elara. Elara secara alami membela pilihannya. Aku pikir plotnya cerdas, ada banyak nuansa. Dia masuk ke dalam perangkap. Kyle tidak membantah poin-poinnya, dia memutarnya. Oh, jadi kamu lebih suka emosi daripada logika. Menarik. Sekarang ini bukan lagi tentang film. Ini tentang emosi versus logika. Dia telah mengubah medan pertempuran ke wilayah di mana dia bisa melabelinya tidak rasional. Elara mulai frustrasi. Air mata menggenang di matanya. Bukan itu maksudku. Kenapa kamu selalu melakukan ini? Dan checkmate, reaksi emosionalnya adalah bukti yang Kyle cari. Dia telah membuktikan teorinya. Dia emosional dan karena itu argumennya tidak valid. Dia tidak memenangkan perdebatan tentang film. Dia baru saja menegaskan kembali kerangka kekuasaan dalam hubungan mereka. Dia yang tenang, logis, dia yang histeris, tidak bisa diandalkan. Ini adalah permainan yang kejam. Permainan di mana aturan ditulis untuk memastikan kau selalu kalah. Karena tujuan permainan ini bukanlah untuk menemukan kebenaran. Tujuannya adalah devaluasi dirimu. Jadi, bagaimana kau melawan sesuatu yang tidak terlihat? Bagaimana kau memenangkan permainan yang bahkan kau tidak sadari sedang kau mainkan? Jawabannya radikal sekaligus sederhana. Kau berhenti bermain. Saat kau merasakan argumen berbelok ke arah yang aneh dan personal, saat kau merasa sedang diadili, bukan didengar, kenali itu sebagai tanda. Jangan terpancing umpannya. Jangan membela diri dari tuduhan yang tidak masuk akal. Jangan masuki labirinnya. Alih-alih lakukan ini. Tarik napas, mundur selangkah dari kekacauan emosional, dan beri nama permainannya. Katakan dengan tenang, sepertinya kita tidak sedang membicarakan film lagi. Apa yang sebenarnya ingin kamu capai dengan percakapan ini? Atau, aku merasa diserang, bukan diajak berdiskusi. Aku tidak akan melanjutkan ini sampai kita bisa bicara dengan hormat. Kau baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Kau memindahkan sorotan dari dirimu ke perilakunya. Kau mengubah subjek dari kewarasanmu menjadi niatnya. Seorang manipulator berkembang dalam kegelapan dan ambiguitas. Cahaya observasi langsung adalah racun baginya. Dia mungkin akan marah, dia mungkin akan menuduhmu terlalu analitis atau merusak momen. Ini adalah upaya terakhirnya untuk menarikmu kembali ke dalam kabut. Jangan goyah, batas yang kau tetapkan adalah dinding bentengmu. Itu melindungi ruang suci di dalam dirimu.
tempat di mana harga dirimu berada. Ingatlah ini, kau tidak bertanggung jawab atas usahanya untuk memprovokasimu, kau hanya bertanggung jawab untuk tidak membiarkan provokasi itu menjadi penjaramu.